Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Terbongkar Masa Lalu Yahya Waloni lewat foto jadul ini. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Iya kan, mukanya mirip banget kan? Bukan mirip lagi guys. Ini memang beliau. Disinilah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo sini. Kali ini saya akan mengungkapkan adanya foto jadul yang mana di situ ada Yahya Waloni yang ngakunya pendeta besar di GKI kan. Tapi nyatanya cupu guys. Ya, inilah fotonya yang kita bisa lihat di sini. Ternyata inilah Bapak Yahya Waloni. Nah, teman-teman coba lihat nih mukanya. Untuk teman-teman mukanya ini beneran Pak Yahya atau bukan nih? Ini. Iya kan? Mukanya mirip banget kan? Bukan mirip lagi guys. Ini memang beliau di sini. Aneh nggak pindahan orang-orang non-muslim atau Kristen kepada Ustadz Abu Somad? Ya, waktu itu mereka mengambil foto jadul Abu Somad yang sedang berada di tempat yang mereka tuduh sebagai gereja, gitu, ya kan? Padahal itu bukan gereja. Ustaz Somad dalam klarifikasi mengatakan bahwa itu adalah ketika dia tuh sedang mengikuti ujian atau persidangan ujian ya di Mesir, di Kairo Mesir, gitu. Dan tempatnya itu memang bangkunya seperti itu modelnya gitu guys. Memang pendidikan itu dengan bangku seperti itu gitu, ya kan? Jadi bukan itu gereja gitu. Karena tidak ada di situ lambang salib kah atau simbol-simbol Kristen, nggak ada. Hanya dari bangkunya saja gitu. Ya kayak bangku gini lah. Ini kan kalau kita bangku gini, ini kan sama kayak bangku bahkan di depan rumah pun begini bangkunya gitu. Bangku panjang gitu kan, ada sandaran ininya. Di bangku gereja itu ya, Anda akan temukan banyak kemiripan dengan bangku lainnya, kayak bangku di teras rumah atau bangku di tempat-tempat ikan lain itu. Jadi suatu itu tempat dikatakan ini apa tempat tuh dikatakan gereja tuh kan dari bangku-bangkunya, bukan dari kesalahan bangkunya, tapi dari apakah di situ ada simbol atau apa gitu. Contoh kayak masjid, masjid itu kan lesehan gitu. Banyak tempat yang lesehan tapi bukan masjid, ngerti nggak? Nggak bisa bawa lihat bahwa itu lesehan berarti masjid, nggak gitu logikanya. Yang penting ada simbolnya. Intinya adalah mereka melakukan itu pada Ustaz Abu Somad. Nah sekarang mereka Luis pengen melakukan itu hal itu pada Warni gitu kan. Jadi melihat foto jadul gitu. Foto ya guys ya, itu nggak bisa dianalisa sembarangan, nggak bisa. Apalagi foto jadul gitu. Nggak bisa guys. Itu butuh butuh tayangan bergerak gitu, video gitu kan. Dan butuh juga konfirmasi dari orang-orang sekitarnya, orang-orang yang ada di situ memberi kesaksian gitu. Jadi nggak cukup hanya sekedar foto lalu menyimpulkan, nggak bisa guys, itu metodologi yang sangat dangkal kan. Ini kita lihat ya. Inilah dia adalah katanya ngaku pendeta di GKI. Tapi sebenarnya faktanya menarik sekali. Ternyata Pak Yahya Waloni ke situ itu bukan dalam rangka karena dia adalah seorang pendeta besar. Tapi ternyata dia ada di situ karena dia lagi ngelamar jadi pendeta. Ini beda ya. Ngelamar jadi pendeta. Yang mana gembor-gembornya selalu bilang bahwa saya adalah pendeta yang mempendetakan pendeta katanya. Pendeta yang mempendetakan pendeta. Dia juga ngaku sudah meluluskan banyak orang. Jadi tengok timelinenya. Apakah ini adalah di awal karirnya kependetaan dari Yahuloni? Kayak tadi kan tampang masih muda sekali gitu. Kalau memang itu dia ya, saya nggak bisa memastikan itu dia apa tidak gitu kan. Tapi kan lihat ada timeline gitu. Orang tuh kan tiba-tiba ujung-ujung langsung jadi pendeta besar gitu. Semua itu kan melalui proses, melalui karir. Ada misalnya dia mulai melamar, lalu mulai berkarir, naik jabatan, naik itu sampai jadi pendeta besar kan harus lihat timeline-nya gitu. Jadi dengan mengambil satu foto jadul, lalu mengatakan bahwa ini dia sedang melamar di pendeta, ya itu mungkin bisa jadi di awal karirnya gitu kan. Jadi gimana ya? Contoh gini, ada seorang yang sudah menjadi ulama besar, kayak Ustaz Somad, ya kan?
Lalu diambil foto jadul ketika dia tuh baru mulai belajar di Kairo sama ulama, dia tuh katanya ulama besar, tapi dia aja belajar sama ulama. Itu berarti dia batu awal ketika masih muda, awal meniti karir menjadi ulama. Nah itu listrik masa gitu dia nggak paham gitu kan? Yang ngomong foto jadul artinya foto ketika orang itu ya masih jadul. Bisa dia ketika baru mulai menitis karir jadi pendeta gitu. Ngerti nggak? Makanya harus disebutkan timeline-nya tahun berapa gitu. Oh saya meyakini begitu guys. Ya. Ini adalah fase awal periode ketika ya ini masih muda dan dia belum jadi pendeta mungkin. Ya kan? Dia melamar dan mungkin juga karirnya cepat jadi dia tuh bisa cepat jadi pendeta besar dan dia bisa mempendetakan pendeta gitu. Jadi lihat yang penting adalah Luis sih bisa tunjukkan nggak itu timeline kapan, bisa buktikan nggak gitu. Jangan ambil foto jadul, lalu dia nggak ngerti konteksnya, dia tuduh bahwa oh dia bukan pendeta besar, buktinya dia melamar jadi pendeta. Loh, emang orang nggak punya awal karir apa? Gitu. Kalau anda tunjukkan itu bahwa fotonya awal karirnya gimana? Gitu loh. Intinya adalah Anda harus bisa buktikan dalam periode hidupnya, itu misalnya dia Luis sampaikan, ini foto Luis Valenzuela ini tahun misalnya tahun 70, ini tahun 80, 90, 100, tahun 2000. Nah, itu juga timelinenya. Dan tahun 80 jemaah masih nama pendeta, tahun 2000 nama pendeta, 2010 nama pendeta gitu. Nah, itu baru. Tapi dia cuma menunjukkan satu foto yang nggak tahu timelinenya yang apakah di periode kapan, yang penting dia langsung katakan bahwa ulama ya ini itu bukan pendeta, buktinya yang masih melamar jadi pendeta. Itu nggak masuk akal guys. Dia pendiri dari salah satu universitas di Sorong. Dia ngaku juga adalah seorang yang hebat, doktor dan lain-lain. Tapi pada waktu itu dia ngelamar kerja guys. Dipikirnya gereja kayak toko kali yang ngelamar. Jadi dia datang ngelamar untuk jadi pendeta. Dan pada waktu itu entah ketua sinodenya itu kan foto dia sedang beribadah. Gini, kalau dia klaim bahwa itu foto sedang melamar kerja, orang lagi ibadah kok dibilang melamar kerja. Makanya gini loh, kalau Luisi mau dipercaya ya, dia harus tunjukkan foto ketika memang Ustaz Yoel itu sedang melamar kerja, memberikan resume kepada PRD, atau dia tuh memang bawa map, atau dia posisinya memang lagi menunggu interview atau lagi di interview, itu baru meyakinkan. Tapi kalau mengambil foto jadul orang yang sedang beribadah, lalu mengatakan bahwa dia melamar kerja di pendeta, ini aneh, gak nyambung ya. atau sekretaris sinodenya itu ternyata menolaknya. Kenapa ditolak? Karena menurut pendapat dari pendeta ini, bapak ini ternyata ada something. Oke, kalau menjadi pendeta itu jelas kita bisa rasa ya orang ini sebenarnya beneran mau jadi pendeta atau ada motivasi lain. Dia ini mau jadi pendeta apa enggak. Jadi itu ngomong tentang isi hati manusia, nggak ada yang tahu. Itu cuma bisa duga-duga. Bisa jadi kedua sinodenya salah gitu kan. Jadi suatu hal yang bukan mendasar, bukan suatu hal yang pasti, itu nggak bisa. Jika dasar nggak bisa. Oh mungkin dia begini begitu, ya namanya mungkin isi hati manusia kok mau coba tebak-tebak gitu kan. Intinya guys, jangan bermain ranah seperti ini. Aneh, Luis ini menurut saya tuh apa tuduhannya terlalu tidak mendasar gitu. Poinnya saya sampaikan ulang lagi ya. Orang fotonya lagi beribadah, dibilangnya lagi melamar kerja, itu udah nggak nyambung. Fotonya Wong lagi sedang beribadah kok dikatakan sedang melamar kerja. Lalu kedua poinnya lagi seorang lagi ya, katanya dia ngakunya ulama besar tapi situ lagi melamar kerja. Emang itu timelinenya kapan? Emang nggak bisa itu waktunya adalah ketika dia baru mulai merintis karir. Harusnya kan metodenya adalah tunjukkan selang periode tertentu sampai akhir hidupnya di mana dia tuh tidak pernah jadi pendeta besar. Dia kerjanya jemaat terus, itu mungkin kita bisa percaya gitu kan. Nah itu juga mungkin belum juga bisa. Kenapa? Karena bisa jadi kayak ulama kita ya. Ulama kita tuh kadang-kadang juga di jemaat di tempat lain. Contoh Ustaz Felix Xiao, itu kedapatan berapa kali jadi jemaah ustadznya siapa namanya? Siapa ya? Saya lupa guys. Yang di Jawa Timur, siapa itu? Saya lupa nama ulama kita. Ini hal biasa ketika seorang ulama atau pendeta itu menjadi jemaat dari pendeta atau ulama lain itu biasa, guys. Namanya mereka juga manusia yang butuh ilmu, gitu kan?
mereka sama haus ilmu dan mungkin merasa ilmu kurang, dia perlu mendengar pendapat dari ulama lain juga. Itu hal biasa. Itu kan berarti itu membuktikan bahwa mereka itu kan bukan pendeta atau ulama besar, bukan berarti gitu. Karena dia juga ada tuh ulama besar juga itu yang datang ke ulama besar lainnya untuk mendengarkan ceramahnya, itu yang isi ceramah tuh terkejut. Wah, ini kan ulama besar ini. Gak sadar dia, ternyata ulama besar ada di situ. Nah, itu guys, itu namanya itulah saling tukar ilmu gitu kan. Itu biasa gitu. Bukan berarti kentang-kentang hadir di kursi jemaat lalu dia jemaat. Belum tentu. Harus teliti lagi, jangan-jangan dia adalah ulama besar atau pendeta besar gitu kan, yang sedang hadir untuk mengambil atau belajar ilmu dari ulama besar lainnya, guys. Di foto itu sebenarnya mengungkapkan bahwa apa yang dia katakan mengaku pendeta besar dan lain-lain ternyata itu cuman bohong saja. Dan setelah itu, tidak lama setelah itu, dia mengikrarkan diri menjadi ustadz di Masjid Agung di Toli-Toli. Jadi memang sepertinya mualafnya ya Waloni ini karena adanya dia mengangkat dirinya jadi ustadz di Toli-Toli. Mualafnya di Bisa-bisa dia dipecat dari pendeta lalu dia melamar ke gereja lain gitu, ya kan? Intinya guys, itu thumbnail harus lengkap, nggak bisa satu potongan foto langsung menjudge orang, nggak bisa gitu. Coba saya ambil foto Luis lagi ibadah di gereja, terus saya tuduh bahwa Luis sedang melamar kerja tapi dia lagi lamar kerja gitu, ya. Artinya Luis tidak pernah kerja. Loh, itu timeline kapan? Bisa jadi itu periode ketika Luis memang awal-awal nitis karir, belum kerja sama sekali, atau dia periode lagi kena pecat lalu melamar lagi gitu, atau pengen melamar untuk lebih baik gitu. Jadi bukan berarti orang yang sedang melamar kerja adalah orang yang belum pernah kerja. Orang melamar jadi pendeta belum tentu dia belum pernah jadi pendeta, ya itu poinnya. Atau mungkin orang yang sedang melamar jadi pendeta tuh bukan berarti dia tuh adalah ya itu tadi bukan pendeta besar, bisa dia pengen yang lebih baik gitu kan. Nah ini adalah bukan itu metodologi itu untuk orang tuh memang pendeta besar atau bukan itu gitu loh. sana ternyata ya. Selama ini saya pikir di Sorong kah, di Kalimantan kah, ternyata di Toli-Toli ini, dan saksi matanya banyak banget. Nah, saksi hidupnya juga sekarang masih ada di Bandung katanya. Yaitu yang pada waktu itu menolak Yaya Waloni untuk melamar jadi pendeta di GKI Toli-Toli guys. Ya memang kasihan banget ya, ternyata lika-liku hidupnya itu susah banget. Jadi ketika orang tolak kerja dari nama pendeta gitu kan, apakah tempat lain menolaknya belum tentu. Karena gini, ditolak kerja itu kadang-kadang bukan tergantung pada keilmuan atau tergantung pada ini, tapi ketidaksukaan atau kesukaan juga ada. Contoh, saya yang orang yang cukup banyak pengalaman kerja, tapi memang jujur ya, saya akui selama saya kerja selama ini saya tuh selalu dibantu orang dalam gitu. Sebanyak apapun saya, walaupun saya nilai kerjanya saya rajin atau saya itu memang punya kemampuan, tapi tetap orang dalam yang bantu gitu. Gampang dapat kerja kalau gitu guys. Itu membuktikan bahwa memang kebanyakan ya, terutama perusahaan-perusahaan kecil, itu saya seringnya memang kerja di perusahaan kecil, itu memang faktor like dislike itu besar guys. Bosnya suka nggak sama kita, dia yakin nggak sama kita gitu. Bukan lihat CV-nya, oh ini itu bisa perusahaan besar mungkin, perusahaan multinasional. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang saya masuki ya perusahaan-perusahaan ya kelas lokal ya kayak gitu gitulah, itu biasa pakai orang dalam gitu, ya kan. Banget kalau dilihat dari foto ini juga masih polos banget gitu. Jadi sekali lagi ya, ini masalah suka tidak suka tuh bisa dihubungkan dengan keilmuan gitu. Dan nggak semua juga ditolak karena CV-nya atau kemampuannya. Memang nggak suka aja gitu kan. Entah apa yang di benak bos itu kita nggak tahu gitu kan. Itu kan mukanya itu masih baik gitu kan, tangannya juga dilipat begini gitu. Sekarang ngeri banget guys. Sekarang sangar dia. Ketika orang belum tahu, itu namanya orang yang lugu polos. Tapi kita dia tahu, dia jadi seperti singa, itu wajar gitu. Contoh, ada orang yang datang ke suatu tempat, ditipu berkali-kali. Dia nggak tahu nih, diajak sini dia ikut, nggak tahu apa-apa. Tapi dia tahu, kamu ditipu nih. Akhirnya dia tahu dunia itu, akhirnya dia berubah. Nggak bisa lagi. Diajak deh kan, oh enggak, kamu pasti mau nipu. Dia berubah jadi singa gitu guys. Nah, dia tahu permainan orang ini gitu kan.
Nah itulah yang pada Yolni. Dia dulu nggak tahu tentang itu. Oh ternyata dunia masuk itu bukan seperti yang dia kira. Oh ternyata dunia seperti ini gitu kan. Ya dia juga akhirnya main beringas gitu. Karena mereka juga beringas itu. Jadi dia orang itu akan tergantung pada lingkungannya. Jadi apa yang merubah Yolni tentu lingkungannya gitu kan. Jadi dulu dia berapa dengan lingkungan yang seperti itu, yang keras, sehingga buat dia jadi keras gitu kan. Ya kan. Tahu dia bahwa oh kita kok diajarkan dogma yang dengan logika. Maka dia lawan itu kan. Nggak boleh dogma itu di atas logika, nggak boleh. Maka dia lawan itu dengan logika gitu. Dia sampaikan logika untuk buktikan bahwa dogma itu salah guys. Oke, ini cerita lengkapnya bisa langsung dicek aja ya. Tonton video ini sampai akhir. Di sini Pak Esra Soru udah jelaskan dengan baik latar belakang dari Pak Waloni ini. Mari kita langsung aja nonton videonya. Ya. Ternyata ngajak nonton videonya orang lain Luis nih kan. Shalom saudara yang terkasih, saya baru saja selesai beribadah di GKI Sulsel di Toli-Toli ya. Dan saudara lihat ini ada foto saya bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan juga majelis dan lihat kursinya aja sekarang beda. Gak lagi kursi panjang kan. Jadi yang penting lihat nih ada simbol salib. Jadi suatu tempat tuh disebut gereja itu adalah kalau ada simbolnya, bukan kursi-kursinya nih. Ini bukan kursi gereja loh biasanya ini ya. Kursi-kursi pesta nih guys, kayak gitu gitulah. Atau kursi-kursi orang mau ada acara apa gitu kan. Intinya adalah jangan lihat dari makanya apa ya? Kita nggak maunya nanti ini seperti kasusnya Ustaz Abu Somad. Dituduh dia tuh berada di gereja, padahal itu adalah dia sedang menempuh ilmu di Kairo, Mesir guys. Jumlah jemaat dan ini adalah gereja GKI di Toli-Toli ya. Nah, ini adalah Bapak pendetanya ya. Dan ada sesuatu yang menarik dari gereja ini karena ini ada rupanya ada sejarah Pak Yahya Waloni di sini. Nah, jadi mungkin Bapak pendeta bisa ceritakan sedikit dulu bagaimana. Jadi sejarah itu ya, saya punya banyak sejarah di tempat kerja gitu kan. Ada yang kerjanya sebentar, ada yang kerja lama gitu. Bukan berarti satu tempat kerja itu tahu segala tentang saya, belum tentu gitu. Ya kan? Nah, kecuali kalau gini, ya Wani kerja di sini dan itu belasan tahun, puluhan tahun, oke. Bisa dia klaim bahwa kita tahu betul siapa yang Waloni. Dia kerja di sini selama puluhan tahun, nah itu oke. Ini katanya dia aja menolak lamaran yang Waloni. Berarti dia nggak tahu tentang yang Waloni gitu. Artinya nggak sempat dia tuh berinteraksi banyak dengan yang Waloni gitu kan. Nah, yang berhak menyampaikan bahwa tahu tentang Waloni itu adalah dia tempat kerja Waloni yang lama bekerja dengan dia gitu. Nah, itu logikanya guys, bukan di tempat ini gitu kan. Nah, kaitannya ini dengan gereja ini dengan Pak Yahya Waloni, mungkin bisa cerita. Sebetulnya waktu itu saya belum ada di sini, tapi ada Bapak Ketua Sinode. Nah, dia aja belum ada di sini gitu kan. Jadi kurang valid nih guys. Dia aja dengar cerita katanya gitu. Ini kurang valid. Saya aja ya, kalau saya tuh misalnya cuma dengar kata orang, saya nggak bisa yakin percaya guys. Harus saya ngalami sendiri. Kalau cuma katanya ya katanya gitu kan. Orang bisa ngomong apa saja. Cuman di Bapak ini ngalami ya. Harusnya di wawancara tuh langsung ke yang ngaku itu harusnya. Itu pun bisa ngaku. Contoh banyak saya buat video tentang tentang orang ngaku-ngaku temannya kayak nama. Itu ada bayangkan ya. Masa teman seperti itu. Ngakunya dulu teman dekat. Tapi masa untuk mengetahui Yawan itu bagaimana sekarang mereka nggak bisa menghubungi gitu, nggak tahu di mana ya gitu, nggak mau mencari tahu, nggak mau ngomong, langsung ngomong di belakang. Paling temannya loh, apa susahnya datang ke Waloni, ke Ustaz Kenama, lalu bercerita, oh aku dengar kamu kayak nama dituduh begini gitu ya, benar nggak? Masa nggak bisa begitu? Ngakuin teman gitu kan? Artinya bukan teman gitu. Kok akses ke Ustaz ya kayak nama susah sekali, itu teman macam apa gitu kan? Jadi ada orang ngaku-ngaku yang kita tuh tahu dari pengakuannya dia tuh sebenarnya bukan teman gitu. Ngaku-ngaku teman bisa ya. Jadi makanya pengakuan nggak cukup. Harus dihadirkan kedua belah pihak. Ya ini jadikan orang ini bukan orang ini ya, tapi ketua sinodenya dia hadirkan lalu diklarifikasi bersama. Itu baru adil. Jangan nyelek dari satu sisi satu pihak tapi tidak melihat sisi pihak lain. Gitu kan? Karena dari Wahyuni tentu telah membantah. Dia udah mengatakan klaimnya sendiri gitu. Makanya harus dipertemukan antara dua klaim ini,
ketemukan, jangan dipisah-pisah gitu kan. Dulu Pendeta Andreas Supratman, beliau sekarang sudah ada di Bandung. Beliau pernah bertemu di lorong sebelah sini. Iya, jadi kalau info yang saya dapat dari Bapak Pendeta Andreas itu dia mau melamar untuk bergabung. Nah, hanya pernah bertemu, nggak pernah jadi teman, nggak pernah tahu banyak, hanya bertemu. Ngerti nggak? Jadi apa ya? Informasi sepotong-sepotong ini nggak bisa dijadikan landasan, guys, ya, sekali lagi. Di GKI Sulsel, tapi waktu itu ada beberapa hal yang Pak Ketua Sinode lihat waktu itu ada yang janggal begitu sehingga belum disetujui, dan ternyata 2 hari kemudian beliau sudah mengumumkan di Masjid Agung dia adalah dulunya seorang pendeta tapi sekarang sudah berbalik. Nah, jadi selangnya yang saya tahu 2 hari menurut Bapak Pendeta Andreas. Jadi kejadiannya itu di lorong di sebelah. Ya, jadi berarti Pak Yahya Waloni ya jadi mualafnya justru di kota ini ya? Di kota ini, Ya, kalau menurut di kota informasi ini yang kami dapat. Ya, apa yang janggal sampai tidak mau diterima di gereja ini? Wah, kalau itu saya tidak ya. dapat. Gini ya, informasi 2 hari setelah itu dia jadi mualaf itu gimana ceritanya gitu kan? Kan katanya kan gini, ada seorang ketua sinode ngaku ketemu Yahya Waloni. Kan ketemu, ngaku ketemu. Apakah begitu spesial seorang Yahya Waloni pada waktu itu? Ya, namanya jemaat itu kan banyak, guys. Ketemu tuh apa sih, ya kan? Saya juga banyak ketemu jemaat Kristen, banyak. Saya pernah kerja di hotel yang memang ngurusin gereja tiap hari Minggu gitu kan, juga tiap hari Kamis gitu, guys. Nah, itu kalau cuma ketemu, ya nggak temenan, nggak kenal gitu, ketemu. Untuk juga ingat, kok bisa ngikuti perkembangannya sampai tahu bahwa 2 hari kemudian dia bermualaf, itu gimana ceritanya? Aneh, guys. Ini harusnya ini dipertanyakan. Kecuali kalau waktu itu Yahya Waloni sudah terkenal, udah jadi ulama besar. Kan waktu itu kan Yahya Waloni itu kan terkenal ketika dia itu sudah jadi ulama besar gitu, terkenalnya gitu kan. Atau mungkin dia sudah terkenal ketika dia tuh jadi pendeta besar, lalu dia coba melamar ke sini gitu. Mungkin dia pengen yang lebih baik, atau mungkin dia dipecat di tempat lamanya gitu kan, karena ya itu tadi dia mungkin sudah mulai ngomongin tentang dogma Kristen yang tentu dia sukai oleh para pendeta ini kan, sehingga mungkin dia dikeluarkan, lalu dia cuma melamar ke sini. Makanya ini semuanya cuma sepotong-sepotong, guys. Harus dituntaskan gitu, didetailkan gitu. Nggak bisa pakai metodologi sini lalu nuduh orang sembarangan, nggak bisa. Ya, ini nggak masuk akal, guys. Makanya saya bilang ya, begini ini namanya fitnah namanya. Karena nggak didetailkan, nggak dilengkapkan anisanya gitu. Tanyakan itu, kan Bapak Sinode kok bisa 2 hari kemudian tahu bahwa Yahya Waloni itu bukan di mualaf. Sedangkan dia bertemu kan, ketemu sekali itu, coba aneh sekali. Kok biasa langsung jatuh kayak ngikutin gitu kan? Ini kan usaha itu waktu itu kan belum siapa-siapa gitu. Itu loh kalau gue pikir, guys. Informasinya, tapi yang dirasa motivasinya kok sepertinya agak lain, tapi dia menunjukkan dia punya kepintaran. Dia punya kemampuan. Hanya Bapak Pendeta Andreas merasa ada yang salah di dalam motivasinya atau dalam. Nah, berarti kan dia memang diakui pintar dan cerdas Yahya Waloni ini gitu. Ya kan? Nah, cuma motivasinya lagi mungkin. Pembicaraan itu ada dilihat sesuatu yang tidak cocok. Ya mungkin itu lah. Kan saya udah bilang, pasti faktornya suka nggak suka, nggak cocok nggak cocok. Bukan masalah keilmuan, bukan masalah kompetensi. Ya. Secara kompetensi dia cocok, kompetensi. Masalah dislike, masalah motivasi aja, guys. Masalah ya tidak cocokan secara perasaan mungkin. Kalau ilmuwan cocok sekali, dikatakan Yahya Waloni itu cerdas kok, kata dia kan pintar gitu. Nah, makanya ini adalah aneh ya. Ketika orang itu punya kecerdasan dan keilmuan, kok gak terima? Motivasi itu kan suatu hal yang nggak bisa dinilai begitu saja, harus diuji dulu. Benar nggak motivasi begitu? Jangan sekali ketemu langsung nilai begitu, jangan. Tes dulu orang ini gitu kan, untuk mengetahui motivasi sebenarnya. Bisa dia kita salah gitu. Karena nggak bisa menilai kacang dari kulitnya tuh nggak bisa. Harus betul-betul dites ya Waloninya gitu kan. Bukan lihat sekilas ketemu langsung motivasi nggak benar, nggak bisa gitu kan. Rasanya Pak. Ya, seandainya diterima maka mungkin hal ini beliau pendeta di sini ya. Ya. Mungkin kita tidak bisa bicara. Tapi Ya. sudah jalan Tuhan. Ya, baik. Ya. Boleh.
Nah, kalau yang beliau ini nih memang wajahnya mirip Pak Yahya. Saudara kita Pak Yahya, kita saudara. Ya. Tapi tidak di dalam Tuhan. Bapak tidak percaya Yesus, tidak diselamatkan. Ya awalnya itu percaya Yesus, cuman percaya dengan benar, yaitu Nabi. Siapa bilang kita tidak percaya Yesus? Saya percaya Yesus, tapi percaya dengan apa yang disampaikannya, bahwa dia tidak benar menyampaikan dia Tuhan dan suruh sembah dia. Itu saya percaya. Saya beriman sesuai dengan kata-kata Yesus. Kalian beriman tidak sesuai dengan kata-katanya. Dia tidak benar mengatakan bahwa dia Tuhan dan sembah dia, kalian malah melakukan itu. Nah, itu beda kita. Ya. Pak, kenapa dikatakan pertemuannya di lorong? Wah, itu saya kurang tahu Pak, itu ceritanya. Tapi ceritanya itu sehabis kebaktian. Sehabis kebaktian, beliau ngobrol berdua dengan Pendeta Andreas Supratma. Kita lihat lorongnya, karena lorong ini lorong berharga buat Pak Yahya nih. Boleh dikonfirmasi langsung nanti sama Pendeta Andreas Supratma. Beliau ada di Bandung sekarang. Maaf ya, ini kok gereja isinya kebanyakan wanita berok pendek ya. Maaf. Kita pengen tempat ibadah itu ibadah tempat suci ya. Ini saya ngomong ini juga sering dikritik oleh para pendeta juga. Saya pernah sering baca buku ya, buletin. Kan di gereja itu ada namanya buletin, majalah gereja ada guys. Saya tuh sering baca itu. Gini saya suka baca untuk mengetahui seperti apa sih Kristen itu gitu kan. Saya baca itu dinamika mereka. Itu pendeta banyak protes. Ini jemaat pakainya seksi-seksi, pakai rok pendek, baju transparan, kelihatan dada gitu kan. Kenapa begini? Ini tempat suci gereja. Tempat kita beribadah pada Tuhan. Tempatnya suci. Harusnya berpakaian seperti biarawati atau Bunda Maria sekalian. Makanya ini kritik saya kepada gereja ya. Atau mungkin pada masjid yang ada jemaat seperti itu. Tapi saya alhamdulillah masjid tidak seperti itu. Ketika Anda masuk masjid, Anda tidak akan menemukan wanita yang membuka aurat, tidak ada. Ini aurat terlihat guys. Hanya memakai rok pendek tadi saya lihat gitu kan. Nah ini sangat sayangkan gitu kan. Padahal banyak sekali pendeta yang mengkritik hal itu, tapi jemaatnya sebenarnya tidak mengerti guys. Makanya itu tugas berat bagi pendeta untuk mendidik jemaatnya agar berpakaian minimal seperti biarawati atau kalau tidak seperti Bunda Maria guys, yang sangat tertutup auratnya gitu kan. Tidak memakai rok pendek atau baju transparan gitu kan, atau baju yang kelihatan dadanya guys. Ya, rupanya lorong inilah lorong yang bersejarah karena Pak Yahya Waloni pernah bertemu dengan Sekum Sinode GKI dan meminta atau mengharapkan beliau bisa diterima di gereja ini ya. Tapi sayangnya seperti dibilang tadi ada keganjilan tertentu sehingga akhirnya beliau tidak diterima di gereja ini. Tuh, rok pendek semua guys. Aduh, ini dengarkanlah sedikit kritik Pak Pendeta itu kan. Ini rumah Tuhan loh, tempat suci. Berpakaianlah. Minimal kayak ibu ini, dia pakai celana panjang, ya kan? Meskipun tetap kelihatan auratnya, itu rambut, tapi jadilah dibandingkan ibu-ibu yang pakai rok ini ya. Gimana bandingkannya? Ada biarawati berpakaian tertutup. Ini bukan kritik saya loh, ini kritik pendeta juga. Saya sedang menyampaikan kritik pendeta kepada jemaat. Ya. Pendeta sering kritik jemaatnya sendiri. Jangan berpakaian seksi di gereja gitu. Ini rumah Tuhan. Itu sering saya baca di buletin-buletin mereka gitu kan. Tapi selanjutnya bisa menjadi mualaf ya. Ada informasi Pak Yos, bagaimana? Informasi katanya ada fotonya dengan Pak Andreas di sini lagi sementara di dokumen. Coba kita lihat fotonya. Ya. Nah, katanya ada fotonya dan ini adalah foto Pak Yahya Waloni bersama dengan sekumnya ya. Kalau ada pun tembak suara. Demikian informasinya saudara dan dari GKI. Itu informasi sepotong. Lalu ada menyebutkan hal besar, nggak bisa gitu kan. Makanya saya katakan itu hubungannya jauh. Kalau menyimpulkan sesuatu itu bukan dengan cara yang sepotong sederhana ini, enggak. Itu namanya fitnah. Harus lihat timelinenya itu kejadian kapan. Lalu berapa tahun sebelumnya apa kejadiannya? Sebelumnya apa? Dihubungkan semuanya, dielaborasi sejarah itu. Timeline-nya itu. Peristiwanya bukan hanya sepotong foto lalu menyimpulkan semuanya, nggak bisa begitu guys. Itu namanya sesat namanya kan. Di Toli-Toli ya, saya bersyukur bisa sampai ke tempat ini ya.
Oh ya, karena Pak Yos ini dengan wajahnya mirip dengan Pak Yahya Waloni, mungkin ada mau memberikan. Nah, Pak Yos tadi bilangnya mirip dengan Yawal nih. Saya jujur sebenarnya tidak mirip ya. Artinya gini loh, itu kan kira-kira mirip. Makanya saya katakan ya, bukti nyata itu Yawal ini apa gitu. Anda harus bisa lihat kan berapa sisi, misalnya gini, itu foto ketika dia gereja. Nah ini foto di KTP-nya. Atau foto lain Yawal ini ketika di tempat lain itu. Dia bersama dengan keluarganya misalnya. Jadi harus dikasih sampling berapa foto gitu. Saya juga nggak terima misalnya kalau ada orang memposting foto jadul saya yang itu bukan saya, lalu dituduh mirip dengan saya. Ini nggak bisa terima gitu. Karena gini guys ya, orang itu ada berapa orang mirip tuh ada gitu. Kayaknya kadang-kadang ketemu jalan kan, ini kayaknya mirip teman saya ya. Ada pernah gitu nggak? Oh, ini kalau diperhatikan benar-benar ya, kayaknya ini orang ini kayaknya pernah saya temui, padahal bukan, hanya mirip saja gitu. Jadi guys ya, karena manusia itu banyak miliaran gitu kan. Apalagi sejak awal manusia diciptakan itu sudah berapa jumlahnya. Jadi intinya adalah manusia mirip itu bisa terjadi. Cuma kita harus buktikan apakah itu memang betul dia atau cuma mirip gitu kan. Nah, itu logika-logikanya guys. Sedikit pesan buat Pak Yahya Waloni mungkin ya. Pak Yos mau kasih pesan. Ya. Nah nih, kayak gini katanya mirip Waloni. Padahal menurut saya tidak. Makanya kadang mirip pun relatif guys. Dan mirip pun tentu itu dia gitu kan. Karena ada orang-orang itu beberapa tuh ciptakan mirip guys. Pesannya Pak Yahya Waloni, terima kasih pernah berseteru dengan Pak Esra Soro, tetapi harapan saya Bapak menemukan jalan yang benar, yaitu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Yesus cuma jalan, tapi kalian menjadikan tujuan, itu masalahnya. Artinya kalian tersesat. Kami semua tahu Yesus cuma jalan, cuman jalan itu sudah berlalu. Setelah Yesus ada jalan lain namanya Muhammad. Sebelum Yesus ada jalan lain namanya Musa, Daud, Ibrahim dan sebagainya. Ini kamu tahu beliau tuh jalan, tapi kalian menjadikannya tujuan. Jalan itu nabi, utusan. Tujuannya adalah yang mengutusnya itu Tuhan. Tapi kalian putar balikkan itu. Yang tujuan kalian jadikan utusan atau kalian jadikan jalan, kalian jadikan tujuan atau Tuhan atau yang mengutus. Itu masalah di situ guys. Ini pesan kita mirip wajah, tapi tidak mirip hati dengan Bapak dengan lain. Saya dengan Tuhan Yesus, Bapak percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Ya, mungkin ada Yesus itu jalan, bukan tujuan ya. Artinya dia bukan Tuhan. Dia hanyalah nabi yang diutus. Jalan bagi kita menuju kepada tujuannya itu Bapaknya, Tuhannya yaitu Allah itu guys, Allah Bapa. harapan Bapak Yahya bisa kembali ke Tuhan Yesus. Ya itu doa saya, kiranya Bapak bisa kembali. Masih Tuhan bilang tidak ada kata terlambat bagi orang yang salah jalan. Oke, ya. Dia salah jalan, dia bilang pula orang lain salah jalan guys. Absurd itu kan. Nah, baik, dari GKI di Toli-Toli, saya Pendeta Esra Soro. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.